Indro Joyo Kusumonegoro dikenal sebagai komedian besar bersama grup legendaris Warkop DKI. Namun, pria yang akrab disebut Indro Warkop ini ternyata mendapatkan didikan keras di lingkungan keluarganya. Dua senior Indro, Wahyu Sardono dan Kasino Hadiwibowo, ternyata juga merupakan orang-orang yang serius dan tegas. Indro bisa mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari Universitas Pancasila berkat dukungan Dono dan Kasino. Kepada Historia.id, Indro mengisahkan perjalanan hidup yang membawanya ke titik saat ini, termasuk soal tokoh-tokoh komedian yang menjadi referensinya. Yuk kita simak wawancara Indro Warkop dengan Historia.id berikut ini. Bapak saya meninggal tepat pada saat sidang umum MPRS tahun 68, bulan Maret. Dia mendirikan sekolah reserse pertama. Dan itu Korp Reserse namanya, CR sampai CR12 kalau saya nggak salah. Dan CR12 terakhir adalah Kapolda Jateng Pak Muslihat. Itu 87. Karena bapak saya bukan orang Orde Baru. Jadi alhamdulillah nggak terlibat Orde Baru sama sekali ya. Pendidikan di rumah keras banget ya, disiplin banget ya, karena itu latar belakang orang tua saya bukan hanya sekedar militer gitu, tapi juga dengan disiplin masih didikan Belanda mungkin ya. Dan kebetulan ayah saya dan ibu saya punya pendidikan yang lumayan tinggi, sehingga ada kesan bahwa di keluarga itu harus punya pendidikan yang baik. Ya beliau termasuk masih orang dulu yang lurus banget gitu. Banyak sepupu-sepupu saya yang kalau bahasa Jawa namanya ngenger. Banyak sekali kakak-kakak saya yang juga menjadi tanggungan orang tua saya gitu. Dan beliau pernah suatu saat marah ketika ada salah satu kakak saya tidak naik kelas. Beliau marah besar karena beliau bilang ya, yang ngongkosi kalian sekolah dan hanya bisa itu ini loh, jenderal ini loh, dia bilang gitu. Jadi tolong hargai gitu. Serius lah, kamu mau jadi apa kalau udah nggak saatnya lagi kamu nanti mau jadi tentara, jadi polisi ya? Enggak, kamu mengisi kemerdekaan dan harus pintar, harus punya pendidikan. Jadi itu yang saya ingat betul, padahal saat itu saya kecil. Orang tua saya meninggal saya umur 9 tahun. Jadi kalau hukuman terus terang ya hanya marah-marah. Kalau toh pecut gitu nggak pernah kena ke saya, tapi dibunyikan gitu. Jadi itu dipegang terus dibunyiin gitu, celtar kayak gitu. Saya kayaknya bukan anak yang nakal. Saya kemudian tumbuh menjadi anak nakal setelah remaja. Kayaknya nggak ada kenakalan yang nggak pernah saya coba ya di luar. Tapi di dalam saya cinta banget sama ibu saya. Saya sayang betul sama ibu saya. Karena saya sadar betul beliau tempat saya bersandar gitu. Ya karena saya memang dididik ketika setelah sunat itu ayah saya udah nggak ada. Walaupun dipestain oleh seluruh anak buah bapak saya dari DPKN. DPKN itu kalau sekarang BIN mas, Dinas Pengawas Keselamatan Negara. Nah bapak saya pendiri pertama intelijen. Dari mulai ini saya udah nggak boleh tidur di bawah jam 12 mas. Jadi saya anak laki, saya harus prihatin. Kamu anak laki satu-satunya. Kamu harus laki. Seperti juga ayahmu gitu, yang laki kayak gitu. Jadi ayah saya kan selalu kalau dari kecil itu menjanjikan sesuatu selalu bilang ini janji laki. Atau saya diminta sesuatu gitu, janji ya. Janji laki ya, kayak gitu. Jadi apa ya, istilah-istilah itu ada banget di saya dan orang tua saya, di keluarga saya. Jadi ya itu kalau dibilang dididik prihatin ya dididik prihatin. Saya itu membantu ibu saya dulu zaman belum besar, catering jam 4 jam 5 pagi itu belanja di daerah Senen atau di Jatinegara. Itu dari remaja saya belanja kayak gitu. Nanti sampai rumah sebelum jam 6 saya mandi segala baru saya berangkat sekolah kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu biasa banget dan buat saya sampai sekarang malah justru menyenangkan banget ya. Saya tinggal di Menteng, saya anak Menteng. Saya lahir di Menteng. Saya
tinggal di tempat elit, orang semua tahu gitu, oh ya anak Menteng nih gitu. Tetapi saya juga mengalami patungan sama anak-anak di kampung belakang itu untuk membeli bola blatter, istilahnya bola blatter tuh bola kulit. Bola kulit, iya kayak gitu, bukan bola plastik kayak gitu. Hal-hal seperti itu saya alami gitu. Hal-hal terbaik yang mempengaruhi saya di hidup saya itu ada 3. Satu, ini yang paling basic adalah keluarga. Jadi entah itu bersama bapak saya, bersama ibu saya, itu momen terbaik semuanya menurut saya. Demikian juga saya dari kecil sampai besar, sampai saya nggak mau mengikuti yang lain karena saya pikir pramuka itu hanya penggalang, hanya boy scout. Jadi dari mulai siaga sampai dengan penggalang, bahkan saya sudah mulai instruktur muda yang harusnya penegak. Saya nggak ikuti itu, tapi saya tetap maunya celana pendek gitu. Jadi saya ada 9 tahun saya dengan pramuka. Ini juga momen terbaik saya, yang banyak mempengaruhi jiwa saya juga. Kemudian setelah itu baru warkop. Warkop hidup bersama kakak-kakak saya, saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya itu adalah momen terbaik juga buat saya. Karena saya merasa saya ada di tangan yang benar gitu. Ya ini 3 ini mempengaruhi banget. Momennya bagus banget menurut saya. Saya selalu berasa beruntung banget mendapatkan ini semua. Orang tua saya pendiri dan pencetus Badan Kesenian Angkatan Kepolisian, dulu masih angkatan. Namanya terus ganti-ganti, Badan Kesenian Anggota Kepolisian ketika sudah bukan angkatan, ketika sudah jadi Polri. Nah, saya tuh suka tiru-tiru gitu. Saya terkenal kalau di ini dari kecil suka niru om saya, niru siapa, termasuk niru BKK itu kalau lagi latihan atau segala macam. Nah dari saat itu tuh saya nggak tahu kenapa di sekolah segala macam dikenal anak yang apa ya, yang ngocol lah. Rumah kami itu ada RT-nya, namanya RT-nya Prambors. Dan Prambors itu bukan radio, Prambors itu RT. Anak-anak mudanya punya kegiatan radio Prambors salah satu. Yang akhirnya sudah tidak di Prambors, makanya kalau anak-anak Prambors bilang dia udah bukan Prambors. Karena Prambors itu harus ada di RT Prambors gitu kan. Nah, saya karena memang dikenal seperti itu, ngocol apa segala macam, karena di radio Prambors juga ada warung kopi. Nah, saya sering bantu tuh. Kalau yang datang cuman Kasino atau Dono sendiri atau Badil begitu, saya sering bantu, nur bantuin tuh. Oleh karena itu saya memang dari sebelum warkop saya kenal mereka semua gitu. Dan saya kan kebetulan juga anak gunung yang sering jumpa mereka kan semuanya anak-anak Mapala ya. Kehidupan saya tuh udah komedi banget kayak gitu. Udah selalu berkomedi. Tambahan lagi kemudian sering bantu mereka. Sampai suatu saat saya diminta permanen oleh Kasino. Lu bantu kita tetap, lu jadi anggota. Jadi saya bukan nyari, saya bukan ikut gitu. Saya bukan memilih. Tapi saya kemudian di ini. Sampai akhirnya itu waktu itu masih belum profesional. Artinya kita masih nggak kepikiran, kita cuman rekaman aja, cuman di studio aja, ya sesekali ada di panggung kayak gitu. Tapi waktu itu belum terjadi sampai menjadi profesional. Sampai akhirnya, nah ini terjadi sebetulnya setelah diminta film. Dari situ kita mulai berpikir warkop itu. Kita ini kelihatannya harus memilih benar-benar. Kita harus benar-benar profesional. Karena kita udah di film dan ini semakin besar, kita harus berpikir sekarang, harus cari bahan, harus cari ini, cari itu, dan harus profesional. Profesional itu apa sih? Nah, itu kita mecahin sendiri. Buat kita, buat warkop ini profesional apa? Nah dari situ titiknya. Dari situ saya mulai ngobrol sama orang tua saya. Saya kelihatannya kok jadi pelawak pada ibu saya. Menurut Mami gimana? Ibu saya hanya tanya, kamu nyolong? Ya enggak lah, merugikan orang, mungkin kritik sosial ya. Aku bilang kayak gitu, karena warkop dari pertama, dari mulai di ini udah dianggap against pemerintah saat itu gitu, against pemerintah banget. Terus ibu saya bilang, oh kalau itu enggak. Andai saja bapakmu masih hidup, mungkin bapakmu juga petisi 50. Karena itu teman-temannya semua kan, ada anak buahnya juga yang di situ.
Hugeng segala kan anak buah dia, anak buah kesayangannya dia. Makanya sama gaya-gayanya, sama persis sama ayah saya. Nah, dari saat itu dia bilang, kalau kamu nggak merugikan, kalau kamu nggak nyolong, kalau kamu nggak berbuat apa yang dilarang agama, kenapa? Kenapa? Karena kamu ningrat, karena kenapa? Oh, nggak ada. Ya udah, saat itu saya bulat banget. Oke, saya akan ada di dunia komedi gitu. Saya boleh percaya boleh enggak, dari SD saya udah tampil di panggung, Mas. Dan itu ngelucu. Dari SD saya punya grup ngelucu-ngelucu gitu, sama anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono bahkan. Iya, anaknya HB9. Jadi saya sama HB9 amat sangat dekat, sama beliau itu amat sangat dekat. Bahkan saya pernah salah manggil nama sampai akhirnya pas remaja ketahuan ibu saya, dimarahin abis. Saya manggil beliau Bapak Dalam, padahal yang boleh manggil Bapak Dalam itu anaknya kan. Tapi beliau nggak pernah komplain gitu. Tapi suatu saat ketika berubah gitu, yih ngarso dalam gitu, gitu dia bilang, kamu kok nggak manggil itu, kamu mesti ditegur ibumu ya gitu. Iya, jih ngapunten, minta maaf saya karena saya nggak tahu, saya bilang gitu. Kayak gitu. Jadi saya dari kecil memang udah komedi banget. Jadi ketika di situ mantap gitu di situ ya, yes. Dan kebetulan saya dapat kakak-kakak saya itu juga kemudian mendorong betul soal pendidikan, karena mereka berpikir bahwa sarjana itu bukan perkara kamu jago ekonomi karena kamu sarjana ekonomi. Saya jago sosiologi karena saya di sosiologi, bukan. Tapi cara berpikir. Yang paling penting untuk hidup adalah cara berpikir kamu sebagai sarjana. Kayak gitu. Oleh karena itu kamu harus jadi sarjana. Jadi supaya sama cara berpikirnya dengan kami. Warkop bilang gitu. Jadi ketika ini Mas, misalnya syuting kayak gitu, saya bakalan ujian itu pasti saya dari pertama udah dibikin sedikit. Intro sedikit aja. Kedua, di lokasi saya pasti disediakan kamar sendiri. Jadi ketika saya tidak sedang shoot, tidak take, itu saya harus belajar. Itu dari dulu ditanamkan betul loh Mas Dono, Mas Kasino, padahal mereka mapala, mahasiswa paling lama. Dan kalau dipikir di Warkop yang paling tepat sesuai jadwal saya. Dulu kan belum sistem SKS ya. Saya 5 tahun tepat sekali sampai dengan sarjana, saya 5 tahun. Jadi alhamdulillah, bukan tuntutan keluarga, bukan juga hanya sekedar janji, tapi lingkungan saya yang ketika itu sudah mulai di Warkop itu mendukung banget. Saya di Warkop dari SMA kelas 3. Udah anggota. Jadi dari kelas 1, kelas 2, bahkan SMP kelas 3 tuh udah sering bantuin. Jadi apa kayak gitu di siarannya. Dulu show-nya lebih banyak di gunung, Mas. Jadi ngisi api unggun apa segala macam gitu. Jadi karena saya juga pencinta alam, jadi sering ketemu lah sama kakak-kakak saya itu gitu. Secara umum, saya penggemar semua pelawak. Bing Slamet misalnya, itu salah satu orang yang saya kagumi dengan keserbabisaannya. Saya kepingin banget seperti itu. Saya pengen banget bisa nyanyi juga, bisa mimik mainan. Oleh karena itu kalau dilihat kan sebetulnya dari kami bertiga, mungkin saya yang paling kuat ekspresi kayak gitu. Saya suka banget Bing Slamet dan Bagio. Bagaimana dia main dengan ekspresi banget, mimik banget. Dia bisa dengan komedi mini kata istilahnya, bisa membuat ketawa orang. Artinya hanya dengan ekspresi. Itu yang menurut saya hebat banget. Jadi kalau saya mau role model dengan verbalnya, bahkan mungkin bukan hanya saya, kami ya. Walaupun saya juga belum pernah tanya, atau Bob Hope. Ya, Bob Hope itu bintang film hebat juga, tetapi dia menurut saya stand up comedian terhebat juga. Karena dia udah kayak punya punya lembaga ya, untuk membackup materi dia. Sehingga ketika dia misalnya ke Vietnam, katakanlah dia ke Vietnam untuk menghibur tentara ya, GI di sana. Itu orang Hankam, orang
budaya orang itu, dia udah duluan ke sana sebulan sebelumnya untuk cari bahan. Habis itu ketika show, Bob udah seperti ada di hati mereka. Karena apa? Karena dia hanya berbicara mengenai keadaan real yang ada pada saat itu gitu. Kemudian kalau untuk yang slapstick itu sebetulnya ya Charlie Chaplin. Karena dia selalu pakai stick kan, slapping the stick gitu kan, makanya slapstick gitu. Ya karena itu saya juga melihatnya dari Charlie Chaplin. Nah, oleh karena itu ketika kami profesional, kami berpikir itu role model segala macam, dan kami menyimpulkan, dan mungkin seperti juga Bob, Warkop itu dalam bertindak selalu ada research. Sebelum kami masuk ke dunia film, itu kami 1 tahun research mengenai film itu apa. Dulu kami datang ke namanya Om Steve, Teguh Karya, Om Sumanjaya, banyak tokoh film. Bahkan kami survei juga di Pervin, karena kami harus tahu betul siapa sih penonton film Indonesia. Dan untuk film Indonesia memang ternyata punyanya menengah bawah. Oleh karena itu kami betul-betul memilih slapstick yang mudah dimengerti untuk menengah bawah. Sedangkan untuk kebiasaan kami mengkritisi sesuatu, kita agak rubah di situ. Kita nggak kepingin terlalu berat di situ. Kita lebih kepingin mengkritisi diri sendiri. Artinya otokritik. Otokritik. Jadi kalau Anda lihat di film itu sebetulnya otokritik lebih banyak. Kalau hal-hal seperti itu yang membuat kita mantap terhadap apa yang kita pilih. Karena kita udah research duluan, udah bahkan setiap langkahnya udah kita pikir kayak gitu. Saya dari kecil tuh bukan nggak punya cita-cita, nggak punya obsesi. Semua hal saya kerjakan secara ikhlas, tapi saya nggak ngoyo juga gitu. Saya secara pribadi terus terang saya kepengen nerusin apa yang jadi keinginan orang tua saya dan keinginan Warkop. Keinginan orang tua saya kelihatannya sih sejauh ini udah saya penuhi gitu. Cuma kewajiban saya yang mungkin belum saya penuhi dengan baik. Bagaimanapun juga saya harus, ya namanya anak tugasnya kan gitu, mendoakan orang tua, menyelamatkan orang tua kita di akhirat nanti kayak gitu. Kemudian ya saya kepengen juga membesarkan Warkop. Artinya membesarkan adalah mengikuti apa-apa sih sebetulnya cita-cita Warkop. Mereka kan selalu bilang, lu pun sendiri lu bawa bendera Warkop lu. Berarti kebesaran bendera harus dijaga kan. Itu yang saya lakukan sampai sekarang. Bahkan keutuhan negeri saya, Warkop, itu saya pegang betul. Bagaimana mungkin Anda tahu sekarang bahkan hak kekayaan intelektual Warkop ada pada anak-anak kami. Seperti Warkop DKI ya, ada pada anaknya Mas Dono, Mas Kasino, dan Indro sampai dengan sekarang. Itu sudah terjadi. Dan alhamdulillah anak-anak kami nggak ada yang keleleran, nggak ada yang nggak benar, nggak ada yang nggak beres dalam hal apapun kayak gitu ya. Dulu ketika sebelum meninggal kan nggak ada kedekatan anak-anak gitu, karena Mas Dono terutama misalnya kan masih Jawa banget ya, dia nggak kepengen melibatkan hubungan orang tua dengan anak-anak kayak gitu. Jadi kalau saya datang, ayo masuk kayak gitu. Masih Jawa banget ya. Tapi nggak, saya akhirnya berhasil mendekatkan mereka semua kayak gitu. Dari semenjak Mas Dono sakit, bahkan kemudian saya punya keinginan untuk menyatukan mereka gitu, anak-anak, demi kelangsungan jiwanya Warkop. Kalau buat saya pikirnya jiwanya Warkop untuk ke depan kayak gitu. Jadi saya berpikir sih, saya boleh dibilang udah bernapas lega lah ya. Saya nggak punya ini lagi. Yang tersisa sebetulnya hanya, mohon maaf gitu, film Warkop yang sampai saat itu terkenal banget dan masih diputar terus, itu nggak ada apa-apanya buat kami, Mas. Gitu. Dan tapi ini kan sebetulnya masalahnya bukan hanya sekedar hukum. Saya melihatnya bukan sekedar hukum gitu. Kalau sekedar hukum mungkin 50-50. Di Indonesia ini mohon maaf masih kapitalis lah yang menang kalau kita berurusan sama hukum gitu ya. Jadi percuma kalau menurut saya. Tapi saya sebetulnya lebih kepingin merangsang goodwill mereka.
ya ternyata sampai sekarang nggak ada titik terang untuk goodwill gitu, untuk nggak ketemu kayak gitu. Jadi yang paling mungkin yang nyangkut itu aja, tapi bahwa perjuangan saya untuk kepingin diakui hak kekayaan intelektualnya, buktinya ada yang mengakui walaupun baru satu. Dan kalau boleh saya sebut PT Falcon dari awal, karena dia juga mempunyai hak untuk film, dia membeli film dan dia menghargai, ketika dia beli film dia menghargai kami. Saya beli filmnya nih, saya mau buat begini-begini, boleh nggak? Saya harus seperti apa? Saya harus, karena bagaimanapun juga kalau nggak ada Anda semua ya nggak ada film itu gitu. Jadi gimana nih? Aduh, ini buat saya penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual kami. Nah, dampaknya pada keluarga kami, anak-anak kami adalah betapa mereka sekarang akhirnya bukan hanya dengar cerita saya, tapi juga sudah mengakui bahwa ya orang tua mereka ternyata pahlawan di keluarga mereka gitu. Saya kutip dari anak Mas Dono paling kecil ya. Ayah saya udah meninggal, saya bahkan nggak terlalu tahu warkop itu apa, bagaimana prosesnya seperti apa, karena saya masih terlalu kecil. Tapi ketika sekarang saya bisa merasakan kehebatan, kebesaran nama orang tua saya, dan orang tua saya masih ngirimin uang untuk saya. Kayak gitu. Itu sepele, tapi buat saya ya Allah. Terima kasih ya Allah, ya. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah ya. Kau berikan keadaan ini pada saya, terutama yang mengalami dari awal sampai akhirnya saya tinggal sendiri. Dan katakanlah cita-cita atau katakanlah obsesi saya berhasil kayak gitu ya. Itu sih. Jadi mungkin kalau sekarang ditanya apalagi sih? Ya paling ya hanya mempertahankan, ya menjaga nama besarnya Warkop. Dengan hal-hal misalnya saya tetap berkarya, saya kepengen membesarkan komedi di Indonesia. Kami berpikir bahwa komedi adalah cabang kesenian yang terendah ya, karena coreng-moreng itu gitu. Karena ternyata secara psikologis dan sosiologis memang ternyata komedi awalnya coreng-moreng ya, seperti katakanlah Charlie Chaplin, katakanlah clown, katakanlah Semar Garin Petruk gitu. Hal-hal seperti itu sehingga membuat Warkop kepingin banget, nggak bisa. Komedi itu harus sejajar sama musik, komedi itu harus sejajar sama drama, komedi harus sejajar sama film, harus semua. Bahkan kalau boleh dibilang, komedi itu butuh kecerdasan yang lebih luar biasa daripada yang lain gitu. Kalau boleh dibilang bahagia banget, saya bahagia banget bisa mengalami hal-hal seperti ini, di mana komedi itu sekarang diperhitungkan. Tanya, ucapkan satu kata atau dua kata, saya selalu bilang sebuah negeri atau Indonesia seharusnya, kayak gitu. Kenapa? Karena kami itu heterogen banget sebetulnya. Kami terdiri dari orang-orang yang tidak dalam satu strata sebetulnya. Tapi kami bisa hidup berdampingan dan tetap manusiawi. Mas Dono, Mas Kasino pernah nggak ngomong 3 tahun, tapi kami tidak bubar dan mereka semua tidak menginginkan ini berbubar. Jadi saya kepingin sebetulnya Indonesia seperti ini. Kami lahir di Indonesia ini, sudah ada negara Indonesia yang berbineka tunggal ika, yang mempunyai Pancasila, yang ketika Bung Karno mendeklar itu di PBB, bahkan standing applause mereka. Bayangkan kebanggaan kami sebetulnya lahir di Indonesia. Dan kami mempunyai keinginan Indonesia seperti apa. Oleh karena itu kami membangun Indonesia ikut seolah-olah dengan segala kedemokrasian. Mas Dono adalah salah satu tokoh terbentuknya reformasi. Bagaimana Mas Dono juga ikut katakanlah merumuskan reformasi itu bersama dulu. Saya ingat kok, saya pernah ngantar ke rapat-rapat gelapnya gitu ya, sama Gus Dur, Nurkolis Majid, Cak Nur, Cak Nun, banyak lagi tokoh-tokoh lain. Jadi ya kami punya cita-cita terhadap negeri ini. Dan kalau saya, mungkin saya tidak mewakili Warkop karena udah nggak ada yang lain. Saya lihat titik terang itu ada setelah tumbangnya Orde Baru, titik terang itu ada. Cuma memang on and off. Dan saya lihat insya Allah kalau yang terakhir ini, titik terang itu semakin terbuka lebar. Semakin yes, kita menuju ke sana kayak gitu.
Cuma kan sekarang masalahnya begini, Bang. Satu hal yang tidak pernah kita dapatkan setelah Orde Baru adalah pendidikan moral. Walaupun di Orde Baru justru orang kaya, justru pejabat bangga banget menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Sementara di Orde Lama, luar negeri pada nyekolahin ke Indonesia, kan aneh ya. Kita mengambil nama warung kopi karena kita menggambarkan demokrasi yang ada seperti di warung kopi zaman segitu. Nah, kalau sekarang dibilang Indonesia maju, kita mengarah ke sana lah. Setidaknya kita mengarah. Saya kemarin wawancara seorang penderita kanker, saya ngomong soal pandemi ini, tapi dia dokter. Dia tinggal di Jepang karena memang belum bisa pulang. Kehebatan Jepang sebetulnya apa sih kok bisa nyaris lolos dari pandemi? Karena ada kesamaan cara pikir antara pemerintah dengan masyarakatnya. Itu saya kutip banget ini. Dan problem di kita adalah itu. Tidak ada kesamaan pola pikir antara pemerintah dengan masyarakatnya. Berat banget. Itu yang membuat kita berat untuk maju, bukan hanya untuk melawan pandemi ini. Tidak ada empati terhadap sebuah keadaan. Pandemi ini perlu empati kita semua. Segala disiplin, segala keinginan, segala kemauan, segala cara berpikir perlu empati terhadap ini. Nah, kalau lebih luas lagi, kalau kita mau maju, kita perlu empati terhadap keadaan yang ingin maju ini. Kayak gitu. Nah, ini yang memang masih belum seragam. Ketika dulu mungkin dimaki-maki, Bung Karno juga coba masuk ke keluarga, coba mengintervensi keluarga untuk keluarga itu punya nasionalisme. Sekarang menurut saya menjadi itu sebetulnya yang kita perlukan. Ya, dulu dimarahin dulu jangan kenes lah, jangan genit lah, jangan anak nama pakai ke, boy ke, dulu kan nggak boleh, ya kan? Ngak-ngik-ngok dulu Beatles gitu nggak boleh karena menyebabkan cengeng gitu, menyebabkan kita histeria yang terhadap hal yang tidak perlu. Tapi ternyata sekarang kita perlu karena kemudian kita jadi kehilangan pegangan, kita nggak punya nasionalisme. Kita nggak punya empati terhadap pandemi ini sebetulnya karena nasionalisme, Mas. Saya kalau boleh memasang foto presiden dan wakil presiden, saya akan memasang yang paling saya sukai. Soekarno, wakil presiden Hamengkubuwono, Gus Dur, dan Jokowi. Itu yang menurut saya boleh dibilang sejarah ini kemudian menjadi mengarah ke sekarang ini. Gitu. Nah, itu udah mulai oke, saya udah mulai bangga, saya udah mulai senang, saya udah mulai bisa berharap anak cucu saya bisa mengalami Indonesia yang Umar Ripah Lostinawi gitu ya. Tapi memang harus ada kesigapan. Saya melihatnya sih masih perlulah agak keras kan menurut saya untuk membentuk ke depan, bukan untuk sekarang. Perlu ada ketegasan terhadap sesuatu lah kayak gitu ya. Dan menurut saya ini hikmah ada pandemi. Yuk kita mulai, ternyata banyak hal yang kurang, banyak hal yang tidak selaras antara pemerintah dengan masyarakatnya. Kita semua kepengen maju, tapi gak semua dari kita ingin berpikir maju itu seperti apa gitu. Keinginan Warkop adalah Warkop punya guna untuk bangsa ini. Karena kita dibesarkan, kita dianugerahi oleh Tuhan, dan rasa syukur itu harus diutamakan melalui perilaku. Perilakunya apa? Berbuatlah sesuatu yang berguna untuk sesama dan untuk bangsa ini. Punya foto yang agak legendaris, kita pakai jas merah. Jadi itu kepingin saya jadikan semacam emoticon atau semacam icon gitu, bahwa jas merah jangan sekali-sekali yang merupakan sejarah.